Selamat siang, saya di sini ingin mewawancarai dengan siapa? Nama aku Kak Ais. Nama aku Kania. Oke, mari kita mulai. Oke, tahun lahir kakak di mana? Kapan? 2010. 2010. Dan statusnya sebagai pelajar ya? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apakah Anda suka main game? Suka. 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 Alasannya apa? Karena game itu menyenangkan. Juga seru sih game. Buat main juga seru. Terus juga kayak kita bisa asik gitu kalau lagi sendirian kita bisa main game. Gak ada paketan kita bisa main game. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bermain game mengganggu nilai sekolah Anda? Tidak sih, kalau kita tuh punya jam waktu buat bermain gamenya, diwaktuin jam main game ya. Iya, sama kayak ini. Oke. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Apa tanggapanmu terhadap orang yang kecanduan game? Itu sih bahaya banget ya, karena kan takut nilainya anjlok gitu. Karena apa ya, itu bakalan mengganggu mental kita juga. Jadi kalau main game tuh harus diwaktuin dan jam belajarnya tuh harus diwaktuin juga. Itu bisa merugikan kita, terus juga kayak kita bisa jadi males-malesan untuk belajar, males untuk kayak disuruh orang tua gitu sih. Oke. Nah, yang pertanyaan keempat yaitu apa dampak game terhadap prestasi belajarmu? Prestasi saya tuh bisa anjlok, bisa turun, bisa kayak males-malesan, kayak nggak usah ngapain sih mendingan main game gitu, karena lebih seru. Ya prestasi apa sih, kayak main game itu bisa menurunkan prestasi, terus juga bisa nilai jadi anjlok gitu. Kalau posisi kakak sekarang gimana? Kalau terhadap gamenya, prestasinya? Prestasi aku sih lumayan bagus ya, karena kan aku jam waktu main game itu diwaktuin dan batas waktu belajarnya juga aku batasin. Ya aku juga sama kayak gitu. Nah, oke, makasih. Nah, ini pertanyaan terakhir. Jika Anda ada waktu luang, Anda lebih mau bermain game atau mengerjakan sesuatu atau tugas gitu? Aku lebih memilih ngerjain tugas ya, karena lebih bagus juga untuk kesehatan kita, buat nilai kita, dan aku bisa jadi lebih baik. Kalau menurut aku bisa dua-duanya. Cuman kalau misalkan game itu juga harus ingat waktu untuk belajar juga. Terus juga jangan kayak sering-sering main game. Itu juga kalau misalkan masih ada banyak waktu, kita juga harus belajar sih. Oke, makasih ya. Oke, hari ini aku akan interview dua kakak ini. Boleh tahu namanya siapa? Nama aku Gracia. Nama aku Gabriela. Oke, kakak, tahun lahirnya kapan? Aku 2009. Aku 2008. Oke. Statusnya pelajar ya? Iya. Oke. Apakah kakak suka main game? Suka banget. Aku juga suka, cuman nggak terlalu. Oke. Apakah bermain game mengganggu nilai sekolah kakak? Menurut aku nggak sih, asalkan kita bisa nge-manage waktunya dengan benar. Menurut aku juga kayak gitu. Tanggapan kakak terhadap orang yang kecanduan game kayak gimana? Menurut aku sih kurangin ya, supaya bisa fokus antara sekolah dan main game. Menurut aku juga kurangin, karena dampaknya bakal buruk banget di masa depan nanti. Jika kakak ada waktu luang, kakak lebih mau bermain game atau mengerjakan kerjaan atau yang lain gitu? Kalau aku ada kerjaan, aku pasti prioritasin kerjaan aku dulu. Ya, dan aku bakal prefer prioritasin kerjaan aku juga. Oke, terima kasih kakak. Ya, selamat pagi atau selamat siang. Hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan abang, namanya siapa ya? Ian. Ian. Bapak lahir tahun berapa? 2002. Hah? 2002. 2002. Oh, status bapak sekarang jadi apa? Status apa nih? Ya, status apa aja, kayak misalnya udah kerja atau apa gitu, kuliah, pelajar? Single.
Oh, oke Pak. Apakah Bapak suka main game, Pak? Sering. Ya, Sering. sering. Ya, kadang-kadang lah. Oh, kadang-kadang ya, Pak ya. Hmm. Apakah dulu kira-kira pas Bapak masih SMP atau SMA atau SD, kira-kira apakah Bapak pas bermain game sering bermain game itu kan dulu? Gimana? Dulu dulu s- dulu Bapak emang sering main game itu gak, Pak? Dulu Ya, dari SMP SMA juga. ya dari kecil juga sih dari SD. Dari kecil kan? Heeh. Apakah pas bermain game itu mengganggu nilai sekolah Bapak gitu? Enggak sama sekali. Oh, enggak sama sekali ya. Oh, penemuan baru nih. Apa tanggapan Bapak terhadap orang yang kecanduan game kayak Bapak gitu, pas SMP atau SMA gitu? Canduan game enak aja. Enggak juga. Nggak ada tanggapan apa-apa ya, Pak? Eh, kalau kecanduan game banget sih belum pernah ketemu orang kayak gitu ya. Aku juga nggak pernah kecanduan soalnya. Memang game ya pas lagi bebas aja baru main. Oh, oke Pak. Oke, makasih Pak. Kira-kira dampak game kepada Bapak, prestasi belajar Bapak ada gak? Tadi enggak kan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak pengaruh. Oke. Nggak turun lah. Sebelumnya apakah Bapak, oh ya nggak punya ini ya? Oke. Kalau misalnya ada waktu luang nih, tapi ada tugas juga nih, misalnya Hmm. kayak tugas rumah, tugas tugas apa ya? Tugas sekolah gitu. Kira-kira Bapak lebih pilih bakalan main game aja atau kayak singkirin dulu tugas itu dulu? Ya kalau itu mah ya kan dari dulu pas kuliah juga sering main kan. Ya beresin dulu lah biar lebih enak, biar nggak ada apa ya. Biar nggak ada beban gitu, bebas. Oh, oke Pak. Tapi kalau misalnya kayak kerjanya masih lama gitu loh, deadline-nya gitu loh. Kayak santai-santai aja gak sih gitu? Kalau kerjaan deadline-nya masih lama ya pasti ya kerja dulu, kalau udah selesai baru main. Main masuk apa namanya? Berhenti sebentar istirahat, ya main game, tidur, bangunnya besok lagi baru mulai kerja lagi gitu-gitu. Maksudnya apa ya? Ya bisa diatur lah waktunya. Oh, oke, makasih Pak. Terima kasih atas membantu wawancara kita hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada kakak yang ada di sebelah saya ini. Sebelumnya, nama kakak siapa ya? Nama aku Karisa. Kakaknya kelahiran tahun berapa ya? Aku tahun 2008. Sebelumnya, apakah kakak suka main game? Aku kebetulan jarang main game sih. Menurut kakak, dampak main game buat prestasi belajar itu apa ya? Mungkin karena kita keseringan main game terus kita kecanduan, jam belajar kita itu jadi berkurang karena kita terlalu kayak memakan waktu di game itu. Jadinya mungkin prestasi kita juga bisa menurun. Menurut kakak, tentang orang yang kecanduan game itu gimana ya? Menurut aku banyak ya, karena teman-teman aku juga rata-rata kecanduan game yang sampai begadang nggak tidur gitu-gitu. Tapi kayaknya harus diubah kebiasaannya supaya jam tidurnya lebih efisien, terus prestasinya juga bisa meningkat, terus mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman di real life gitu. Kalau misalnya kakak ada waktu luang, kakak lebih milih main game gitu atau mau ngerjain tugas-tugas gitu? Aku lebih ke kalau waktu luang lebih ke sosial media sih aku daripada game dan tugas gitu. Terus nonton. Oke, makasih ya Kak. Oke, selamat sore. Pada hari ini akan mewawancarai sebuah orang di samping saya. Sebelum itu, mari kita mengetahui namanya. Nama saya Leo. Oke, Leo. Nah, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Oke, pertanyaan pertama, Koko lahir tahun berapa ya? 2002. Oke, status Koko sekarang masih pelajar atau sudah mulai bekerja? Mulai bekerja di Amin Coffee. Oke. Nah, sekarang apakah Anda suka main game? Ya, Kenapa kok? buat hiburan. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah bermain game mengganggu nilai sekolah Anda dulu?
tergantung mainnya. Asal asal tahu batas waktu aja. Oke. Nah, yang ketiga, apa tanggapan Koko terhadap orang yang kecanduan game? Dikurang-kurangin aja karena masa depan lebih penting daripada main game. Wah, keren kok. Yang keempat, apa dampak game terhadap prestasi belajar Koko dulu? Lebih ketergantung sih. Ada yang main gamenya sekedar have fun ya nggak bakal mengaruhi nilai. Jadi prestasi yang ada tetap berjalan. Kecuali yang semakin menggila, nah baru menuruni prestasi. Oh, gitu. Ya, yang terakhir ya. Jika Anda ada waktu luang, Koko lebih mau bermain game atau mengerjakan suatu kerjaan atau seperti apa gitu. Tapi deadline-nya masih jauh kok. Sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau pekerjaannya masih ada ya kerjain dulu. Kalau udah selesai baru main game. Oke, makasih ya kok. Ya, itu saja. Maaf mengganggu ya. Oke, selamat pagi Pak hari ini. Pagi. Nah, pada hari ini saya ingin mengetahui pendapat Bapak nih terkait sesuatu Pak. Terkait apa ya? Nah, game online itu sudah menjadi sesuatu yang sangat populer dan marak pada hari-hari ini ya Pak. Ya, ya. Nah, kita ingin mengetahui apakah game online ini itu bisa mengaruhi kepada kehidupan sekolah atau prestasi mereka. Karena banyak kan anak muda zaman sekarang itu bermain game ya Pak ya. Ya, ya. Termasuk anak saya sih. Oh, termasuk anak Bapak. Saya juga. Saya juga. Oh, Bapak juga main game online. Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya, Pak. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Sebelum kita mulai deh. Boleh tahu nama Bapak? Nama saya Nando. Oke, Pak. Nah, tahun kelahiran Bapak kapan ya, Pak? Ya. Tahun kelahiran Bapak. Kelahiran tahun 90. Oh, tahun 90. 1990 Mas. Bukan tahun 90, 1990. Oh, oke, Pak. Nah, status Bapak ini sebagai pekerja ya, Pak? Ya, kadang kerja juga, kadang tidak. Oh, oke, Pak. Oke, Pak. Nah, oke, kita langsung ya ke pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak suka main game? Kadang. Kadang, oke. Alasannya kenapa Bapak main game? Mungkin kurang terlalu hobi kali ya dengan game online maksudnya kan? Ya, jadi yang kayak gitu saya kurang terlalu hobi. Paling hanya untuk menemani anak doang gitu. Oh, oke, Pak. Ya. Yang kedua, menurut Bapak, apakah bermain game mengganggu nilai sekolah anak Bapak atau Bapak enggak? Pas dulu Bapak masih kecil. Atau sekarang Bapak punya anak, gimana Pak? Pendapat Bapak? Ya, saya pikir mengganggu sih karena game online itu kan menghabiskan waktu yang begitu banyak, membuat mereka lupa belajar gitu. Ya, jadi terpaksa kita harus mengatur kapan mereka bermain game online, kapan belajar. Karena kalau dibiarkan berpengaruh terhadap prestasi belajar di sekolah. Begitu. Oh, begitu ya, Pak. Oke, Pak. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Apa tanggapan Bapak kepada orang yang kayak bener-bener kecanduan, Pak, sama game, Pak? Ini karena ada beberapa orang yang memang kecanduan, Pak. Gimana menurut Bapak? Mungkin karena orang tuanya tidak tegas kali ya. Jadi mereka kebablasan, terus mereka tidak sadar dengan apa tugas mereka yang sebenarnya. Misalnya belajar. Kalau anak yang sadar dengan tugasnya belajar, pasti dia bisa mengatur diri. Tapi namanya anak-anak kalau tidak diperingatkan atau diperhatikan ya, dia tidak peduli dengan hal itu. Yang penting dia senang, bisa bergembira dengan teman-temannya untuk game online. Jadi dalam hal ini orang tuanya harus tegas gitu supaya mereka bisa mengatur diri dengan baik. Begitu. Oh, begitu ya, Pak. Oh, saya pengen tahu nih, Pak. Kalau sekarang ada nggak dampak game kepada anak Bapak? Ada, tapi dampaknya itu game-game itu lebih kepada hobinya. Misalnya dia kan hobi bermain bola. Jadi dia lebih game berkaitan dengan sepak bola saja. Dari situ dia belajar bagaimana bermain bola dengan baik, ngatur strategi itu dari game itu.
Positifnya juga sih. Oh, jadi main game juga bisa bantu dalam hobi atau bakat ya, Pak? Sangat sangat membantu. Jadi karena dia game online-nya lebih kepada hobinya ya, saya biarkan saja. Karena di situ kan dia bisa belajar juga cara bermain bola dengan baik itu seperti apa. Begitu. Ada baiknya juga. Tapi kembali lagi tadi harus ada batas waktunya. Kasih kesempatan dia juga untuk belajar gitu ya. Begitu. Oh. Nah, oke Pak. Pertanyaan yang terakhir. Jika Bapak ada waktu luang nih Pak, terus ada tugas atau pekerjaan, tapi deadline-nya jauh nih Pak. Bapak mau kerjain atau Bapak santai-santai aja atau main game Pak? Oke, baik. Saya pernah melakukan itu. Istilahnya injury time ya. Jadi kita mengerjakan itu pas berdekatan dengan deadline itu. Tetapi itu berbahaya menurut saya dan punya pengalaman kerjanya tidak begitu maksimal, hasilnya juga tidak maksimal. Kalau menurut saya, kalau tugasnya itu langsung dikerjakan, jangan tunggu-tunggu. Kita kan bayang nanti aja, nanti kita tidak sadar. Justru kita ketika kita bilang nanti terpupuk gitu, malas gitu kan. Akhirnya terbawa, ya pas hari deadline baru kaget kerja apa adanya sih. Tapi lebih baik pas ini langsung dikerjakan. Lebih baik dari awal kan. Pas ada yang tidak baik ya ada waktu untuk koreksi lah gitu. Oh, oke Pak. Itu saja sih Pak dari saya Pak. Makasih banyak ya Pak pendapatnya Pak. Oke, sama-sama. Saya tutup ya Pak. Kasih Pak.